Aparat Satreskrim Polres Teluk Bintuni berhasil menangkap tersangka pembobol berangkas milik Bawaslu Teluk Bintuni. Terkendala dengan sarana telekomunikasi ataupun jaringan internet menyebabkan sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pegunungan Arfak kini masih melakukan pelayanan di Kabupaten Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, aparat Satreskrim Polres Teluk Bintuni berhasil menangkap tersangka pembobol berangkas milik Bawaslu Teluk Bintuni berinisial SR yang merupakan oknum tenaga honorer di kantor tersebut. Tertangkapnya SR berkat investigasi intensif polisi pasca olah TKP dan pemeriksaan para saksi serta menindaklanjuti informasi masyarakat sejak menerima laporan pada 5 Maret 2021 lalu. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti saat melakukan penangkapan terhadap pelaku, diantaranya uang tunai 177 juta rupiah, perhiasan emas seberat 4 gram, buku tabungan, beserta kartu ATM, 1 unit kendaraan bermotor, dan pakaian yang baru dibeli. Sementara barang bukti lainnya, yakni uang tunai sebesar 324 juta rupiah, diamankan polisi dari berangkas saat melakukan olah TKP. Dugaan polisi uang tersebut tidak sempat dibawa kabur pelaku. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hans Irawan melalui Kasat Reskrim AKP Junaidi Antonius saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku lebih dari 1 orang tergantung hasil pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik. Kasat Reskrim menambahkan dari hasil pemeriksaan diketahui modus yang dipakai tersangka adalah meminjam kunci ruangan dari petugas Satpam, kemudian pelaku menggandakan kunci tersebut. Pada tanggal 5 Maret pada jam subuh di kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. Saat ini kami dari hasil penyelidikan kami berhasil mengungkap pelaku dan menyita beberapa barang bukti termasuk sejumlah barang bukti termasuk uang, perhiasan, kendaraan bermotor dan buku tabungan serta beberapa helai pakaian. Jadi beberapa barang bukti ini untuk terkait dengan perhiasan, motor, dan pakaian ini itu uang ini yang dipakai oleh pelaku dari uang hasil pencuriannya itu untuk membeli barang-barang ini. Nah, dari pelaku sendiri kami berhasil menyita sebanyak 177 juta uang yang sisa dari hasil yang pelaku tersebut curi atau diambil dari berangkas di Bawaslu, kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. Berapa yang diambil? Untuk saat ini kami masih menyimpulkan saat ini sementara 260 juta. Namun tidak menutup kemungkinan mungkin akan lebih dari itu karena kami saat ini masih juga melakukan pemeriksaan baik kepada pelaku, masih pengembangan terus dan terhadap saksi-saksi lainnya. Hingga kini pihak penyidik Polres Teluk Bintuni masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut karena kuat dugaan ada keterlibatan orang lain selain pelaku yang sudah ditangkap. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Satuan Narkoba Polres Manokwari menangkap seorang kurir ganja di sekitar Kompleks Vanindi ST. Dari tangan pelaku didapati barang bukti 2 plastik berukuran kecil yang berisikan ganja kering. Penangkapan terhadap kurir ganja ini dilakukan setelah tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Manokwari mendapat laporan dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang yang sering membawa barang haram tersebut. Kasat Narkoba Polres Manokwari Ibtu Masudi yang ditemui di ruang kerjanya membenarkan adanya penangkapan terhadap 1 pelaku pengedar ganja kering. Kata Masudi, penangkapan dilakukan pada Senin 12 April kemarin terhadap pelaku berinisial S di Jalan Merapi, Kompleks Vanindi ST. Saat dilakukan penggeledahan, didapati 2 bungkus plastik ukuran kecil yang berisi ganja kering.
Dari pengakuan pelaku, ganja tersebut merupakan pesanan dari rekannya. Dari kemarin, tepatnya hari Senin tanggal 12 April 2021, anggota kami opsional melakukan penangkapan terhadap seseorang dengan inisialnya itu ganja inisial ZIM alias S, ditangkap di Jalan Merapi Vanindi ST. Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat ya bahwa yang bersangkutan ini sedang menguasai narkotika jenis ganja. Kemudian kita dikejar oleh opsional sesuai ciri-ciri yang disampaikan tadi. Dan benar waktu diamankan, digeledah, kemudian didapati 2 bungkus plastik bening yang menurut bersangkutan itu adalah pesanan dari temannya. Masudi juga mengatakan setelah dilakukan tes urin, pelaku berinisial S ini juga dinyatakan positif menggunakan ganja. Atas perbuatannya terhadap yang bersangkutan dikenakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Setelah kami lakukan tes urin, yang bersangkutan positif ganja. Ya, makanya terhadap yang bersangkutan dikenakan pasal 111 ayat dengan pasal 127 sebagai pengguna ya. Nanti kita akan mintakan asesmen terhadap yang bersangkutan. Dengan tertangkapnya pengedar narkoba jenis ganja kering, diharapkan masyarakat dapat mendukung pemerintah dan juga pihak keamanan dalam memerangi narkoba. Jimmy Tabisu, TVRI, Papua Barat, melaporkan. Seorang honorer di salah satu instansi milik pemerintah daerah ditangkap tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Manokwari karena kedapatan memproduksi minuman keras lokal jenis cap tikus. Demikian disampaikan Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya melalui Kasat Narkoba Ibtu Masudi. Dirinya mengatakan belum lama ini pihaknya berhasil mengamankan satu pegawai honorer di salah satu instansi milik pemerintah daerah yang kedapatan memproduksi minuman keras lokal jenis cap tikus. Pelaku inisial LJ ditangkap di rumahnya di kawasan Rendani Gunung. Adapun barang bukti yang turut diamankan berupa 19 liter cap tikus siap edar, peralatan masak seperti panci, ember, dan bambu. Dari pengakuannya, pelaku diketahui sudah memproduksi minuman keras lokal selama 6 bulan. Kemudian sebelumnya kami juga mengamankan seorang honorer ya di salah satu yang memproduksi minuman lokal. Itu kita amankan pada hari Rabu tanggal 7 April. Itu kita amankan berdasarkan laporan dari masyarakat juga. Inisialnya kemana? Inisialnya LJ. LJ. Ya. LJ diamankan di rumahnya dengan barang bukti air hasil penyulingan berupa cap tikus yang sudah jadi siap edar 1 galon besar, 1 galon air itu ya, yang biasa kita beli galon air itu. Kurang lebih 19 liter isinya. Selain itu, Ibtu Masudi juga mengatakan saat ini Satuan Narkoba Polres Manokwari juga mendapatkan limpahan dari Direktorat Intelijen Polda Papua Barat terkait barang bukti minuman keras lokal jenis cap tikus sebanyak 4 jerigen ukuran besar yang ditemukan di sekitaran Pantai Amban, Distrik Manokwari Utara. Namun saat ini barang bukti itu ditemukan tidak disertai dengan pemiliknya sehingga barang bukti tersebut diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Manokwari untuk selanjutnya dimusnahkan. Hari Jumat ya, tanggal 9 April 2021 sekitar jam 11.30 pagi kami mendapat limpahan barang bukti minuman lokal jenis cap tikus. Kalau dilihat dari modusnya ini adalah kiriman dari luar Manokwari sebanyak 4 gen, yang 1 gennya berisi sekitar 20 liter ya. Di situ ada 4 gen. Ini dilimpahkan oleh anggota Direktorat Intelijen Polda. Nah, dilimpahkan kepada kami. Temuan ini didapat di Pantai Amban. Nah, di dekat Pantai Amban sana, karena pada saat ditemukan barang ini tidak ditemukan tersangka, sehingga barang buktinya diserahkan kepada kami untuk nanti dimusnahkan.
Sedangkan untuk pelaku berinisial LJ dijerat pasal 204 ayat 1 KUHP atau pasal 135 Undang-Undang RI tahun 2015 tentang pangan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam rangka penyegaran dan kebutuhan organisasi, Polres Fakfak melaksanakan upacara serah terima jabatan beberapa pejabat utama. Berikut informasinya. Upacara serah terima jabatan dipimpin oleh Kapolres Fakfak AKBP Ongki Isgunawan, diikuti para PJU dan personil Polres Fakfak. Kapolres Fakfak dalam amanatnya mengatakan serah terima jabatan ini merupakan rangkaian dari mutasi jabatan di lingkungan Polda Papua Barat. Pergantian jabatan dalam lingkungan kepolisian merupakan hal yang biasa. Pada hakikatnya merupakan wujud pembinaan Polri dalam rangka menjamin dinamika organisasi untuk terus-menerus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas. Kita tunjukkan respect kita kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, senior kita yang akan meninggalkan Polres Fakfak untuk berdinas di wilayah lain. Mutasi yang merupakan hal yang biasa dalam tubuh Polri. Ini merupakan penyegaran bagi kita. Rekan-rekan ada yang sudah lama berdinas maupun yang sebentar. Ini adalah kebutuhan organisasi, saya bilang. Lebih lanjut dikatakan, kepada pejabat yang baru Kapolres berpesan agar pejabat yang baru dilantik dapat menunjukkan loyalitas dan dedikasi, serta mampu melaksanakan tugas pokok jabatannya masing-masing. Tunjukkan dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan keberhasilan di tempat nanti rekan-rekan yang melaksanakan mutasi tempat yang baru ataupun di Polres Fakfak ini. Tunjukkan loyalitas, kemudian dedikasi, perlihatkan bahwa kita memang pantas untuk diberikan amanah jabatan seperti yang rekan-rekan semua dapat. Para peserta upacara yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan keluarga maupun secara dinas mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada Bapak Kapolres yang lama, Kompol Daniel Duma Sarampang beserta Ibu, kemudian Ibu Wawan Kurniadi PRK, Kapolsek Bombray, kemudian juga Kapolsek Kokas yang lama, atas semua kerja keras yang telah ditunjukkan selama menjabat di Polres Fakfak. Adapun pejabat utama yang diserah terimakan antara lain Wakapolres Fakfak dari Kompol Daniel Duma Sarampang kepada Kompol Harun Tunru, Kapolsek Kokas dari Ibda Benediktus Beatus Taborat kepada Ibda Umar Atmajaya, Kapolsek Bombray dari Ibtu Wawan Kurniadi kepada Ibda Alexander Y. Waimbo, dan Kasiwas dari Ibda Jemi Victor Samalo kepada Ibtu Nasruddin Jurumudi. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, LPP TVRI Stasiun Papua Barat Selasa kemarin melakukan audiens dengan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan guna membicarakan beberapa agenda penting, salah satunya adalah masalah satelit. Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Barat Asmet Setiabudi Takalomang saat pertemuan tersebut membicarakan 3 hal penting, yakni peralihan aset, satelit, serta status SDM. Menurut Kepsta TVRI Papua Barat terkait aset tahun anggaran 2021, TVRI Pusat telah menyiapkan pagu anggaran untuk pembenahan gedung. Sementara itu, untuk satelit yang digunakan oleh TVRI Papua Barat, kedepannya akan ada perubahan simbol rate maupun frekuensi. Sementara itu terkait 29 SDM Papua Barat, pihaknya telah mengusulkan ke TVRI Pusat untuk diangkat menjadi PB PNS, karena saat ini para karyawan masih berstatus kontrak.
Mendengar hal tersebut, Gubernur Papua Barat Domingus Madachan langsung merespon baik kehadiran TVRI Papua Barat, di mana pihaknya berkomitmen untuk menyerahkan aset gedung maupun lahan yang hingga saat ini berstatus pinjam pakai oleh pihak TVRI sejak launching siaran percobaan tahun 2019 serta peresmian TVRI Papua Barat tanggal 28 Oktober 2020. Bisa selesaikan. Asik juga punya kita, ada soal. Ya kita bahkan ke jadi saya cuma tetap mengacu pada aturan yang ada di atas misalnya langkah gitu Pak As membidangin juga kan? Tidak kan? Tidak. Sudah nanti penyampaian saya nanti bisa dikomunikasi lebih lanjut pada terkait Kominfo dan bisa dengan hasil untuk biro hukum terkait semua sih. Aset ini segera kita serahkan. Kan aset itu kan kita yang punya gedung, kan kita ada soal kita ibaratkan. Bagaimana kita ibaratkan aset-aset provinsi kita banyak instansi seperti kami banyak serahkan. Itu kan juga sekalian dengan tanahnya kita, tanah dan. Turut hadir pada pertemuan tersebut Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat Frederick Saidui, Kepala BKD Papua Barat Justus Medotga, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat Dr. Andes Yohanes Nau. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sebanyak 866 calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2018 Kabupaten Pegunungan Arfak mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat. 866 CPNS Kabupaten Pegunungan Arfak yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar terbagi dalam 5 gelombang, sehingga waktu pelaksanaannya akan berlangsung hingga bulan September 2021. Ke-866 CPNS tersebut terdiri dari golongan 3 sebanyak 508 peserta dan golongan 2 sebanyak 358 peserta. Setiap gelombangnya akan mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 18 hari di kampus Diklat, dan selanjutnya peserta akan kembali ke organisasi perangkat daerah masing-masing selama 1 bulan untuk mengaktualisasikan apa yang telah diterima selama di Diklat. Selanjutnya peserta kembali ke kampus untuk persiapan ujian dengan mempresentasikan rancangan kegiatan yang akan dikerjakan di OPD-nya masing-masing. Bupati Pegunungan Arfak Yusia Saroy dalam arahannya saat membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar menegaskan kepada seluruh CPNS agar setelah melakukan pendidikan dan pelatihan dasar selama 18 hari, agar segera kembali ke tempat tugasnya untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti Diklat. Para CPNS diingatkan agar dalam membuat laporan untuk mempresentasikan hendaknya sesuai dengan fakta di lapangan. CPNS dilarang membuat laporan fiktif yang hanya diperoleh bukan dari hasil orientasi di lapangan. Sekalipun tempat tugas seorang CPNS berada di distrik terjauh, maka yang bersangkutan harus tetap melaksanakan tugas orientasi di tempat tugasnya. Untuk itu, Bupati Yusia Saroy kembali menegaskan agar seluruh CPNS tetap berada di tempat tugas, sebab negara telah membiayai CPNS melalui gaji yang diterima setiap bulannya. Jadi sekali lagi kepada semua peserta diklat prajabatan yang saat ini ada di sini, selesai 18 hari, 30 hari sesuai dengan laporan panitia tadi, semua wajib ya melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan buat laporan semua berdasarkan fakta dipegang. Bukan ambil data karena kepala dinas semua ada di Manokwari, tinggal kerja di Manokwari sebentar lagi sudah ini. Tidak seperti itu. Ya, semua berharap bekerja dipegang. Yang bekerja di distrik terjauh umpama Testega, dia harus ke sana. Tidak ada yang kepala distrik ada tinggal di Redemi situ, jadi saya ke situ saja. Tidak. Semua harus di sana. Ya. Jangan bahasa cari foto-foto yang ada di Testega sana, saya lampir saja punya laporan, kasih supaya saya dapat nilai berapa tadi? 71 tadi. Tidak seperti itu.
Dengan 866 CPNS tersebut, Bupati Yosias Saroe menyatakan kalau sumber daya manusia di Kabupaten Pegunungan Arfak telah terpenuhi, sehingga diharapkan seluruh CPNS Pegunungan Arfak harus selalu berada di tempat tugas, sebab hal tersebut merupakan tugas dan panggilan dalam mengabdi kepada daerah dan masyarakat. Ya. Selesai 30 hari semua mengabdi tinggal dipegang. Tidak ada yang terputar di Manokwari terima gaji. Karena pemerintah negara harus menggaji kita untuk bekerja secara optimal kepada pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Ya. Saya tidak mau yang seperti yang sudah kita kerja di Manokwari, tapi sepertinya dipegang. Itu tidak ada lagi seperti itu. Ya. Sekarang kita punya kekurangan sumber daya manusia sudah terpenuhi. Ya, 866 ini sudah besar. Yang mengabdi di pendidikan, kesehatan, jangan lagi bahasa mau pindah, tidak seperti itu tugas panggilan. Dan mensyukuri berkat yang Tuhan sudah taruh kepada kita masing-masing. Jangan ini saya ini guru dengan tenaga kesehatan ini tidak ini, jadi saya harus masuk ke struktural. Tidak seperti itu tugas panggilan yang saudara-saudari harus mengabdikan diri dan mensyukuri berkat yang ada. Bupati berharap seluruh CPNS dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar secara baik, agar hasilnya pun juga baik, sehingga nantinya setiap CPNS setelah menyelesaikan pendidikannya dapat segera menerima SKPNS yang akan diikuti pula dengan hak yang diberikan secara penuh. Namun kata Bupati tentunya pemberian hak juga harus diikuti dengan kewajiban setiap ASN untuk selalu berada di tempat tugas. Dari Kabupaten Pegunungan Arfak, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Masih terkendala dengan sarana telekomunikasi ataupun jaringan internet menyebabkan sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pegunungan Arfak hingga kini masih harus melakukan pelayanan di Kabupaten Manokwari. Hal tersebut diungkapkan Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroe kepada sejumlah wartawan usai membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar bagi CPNS Pegunungan Arfak di Manokwari. Menurut Bupati, kebijakan untuk mengizinkan beberapa OPD untuk melakukan pelayanan yang berhubungan dengan jaringan internet dikarenakan di Pegunungan Arfak masih terkendala dengan jaringan telekomunikasi yang belum memadai. Sebagai contoh adalah perekaman KTP elektronik yang semula dilakukan di Pegunungan Arfak, kini harus di Manokwari. Oleh karena adanya gangguan jaringan internet, apalagi menurut Bupati, pembuatan iKTP dan surat berharga lainnya hampir setiap hari dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sarana telekomunikasi itu yang ada beberapa OPD yang melayani di Manokwari itu karena kita terkendala juga dengan telekomunikasi. Umpama perekaman KTP elektronik ini itu berkaitan dengan itu, akhirnya kita memang di sisi lain kita menyampaikan ke semua OPD untuk berkantor ataupun pelayanan di PGAP, tapi ada juga yang terkait dengan sistem telekomunikasi yang belum ada di PGAP. Akhirnya ada berapa 1-2 OPD yang masih bekerja di Manokwari untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat juga biasa contoh demo terus kepada pemerintah daerah. Umpama saya contoh di Capil ini yang biasa kaca pica terus karena masyarakat datang mau urus kartu keluarga elektronik maupun KTP elektronik, tapi belum bisa dapat. Jadi itu yang ada OPD itu 1-2 itu yang bisa melaksanakan pelayanan. Kedepannya Bupati berharap setelah pemerintah daerah menyusun RPJMD yang memuat visi dan misi Bupati terpilih, maka semua sarana prasarana telekomunikasi sudah tersedia di Pegunungan Arfak dalam memperlancar tugas pelayanan dasar kepada masyarakat. Untuk itu, jika sarana telekomunikasi telah memadai di Pegunungan Arfak, tidak ada lagi OPD yang melakukan pelayanan di Manokwari. Tapi harapan saya ke depan selesai kita menyusun RPJMD yang memuat visi misi Bupati dan juga perencanaan pemerintah daerah ke depan, rencana dan semua yang ada selesai memasuki periode kedua ini, ya diharapkan bisa sarana dan prasarana yang ada juga bisa ada di ibu kota untuk bisa membantu
memperlancar pelayanan dasar kepada masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Jadi tidak semua, ada 1-2 yang memang terkendala gini yang mungkin bisa melayani sementara di Bupati. Tapi kantornya memang ada di PGA. Itu ya, nanti yang periode kedua ini saya mau caranya untuk tegaskan kembali untuk semua pelayanan yang harus di PGA. Itu yang tadi saya singgung di sambutan dari. Sejauh ini, sarana telekomunikasi dalam hal ini jaringan internet baru hanya ada di ibu kota kabupaten, sehingga distrik-distrik lainnya belum dapat terhubung dengan jaringan internet dari ibu kota kabupaten, kecuali distrik Sururey yang masih berdekatan dengan ibu kota kabupaten. Dari Kabupaten Pegunungan Arfak, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, proyek penimbunan laut pembangunan pelabuhan ASDP di kawasan Pelabuhan Rakyat Kota Sorong, Papua Barat diduga tidak mengantongi izin analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Dinas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Sorong melakukan sidak di kawasan proyek tersebut di kawasan Pelabuhan Rakyat Kota Sorong, Papua Barat. Setelah mendapat kabar bahwa proyek penimbunan laut untuk pembangunan pelabuhan SDP diduga tidak mengantongi izin analisis dampak lingkungan. Proyek penimbunan di kawasan itu operasionalnya masih nampak berjalan. Selain itu, di lokasi proyek terlihat nama proyek dan pekerjaan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Papua dan Papua Barat. Kepala Dinas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu, menjelaskan selama proyek penimbunan pembangunan pelabuhan ASDP tidak ada koordinasi bersama Komisi AMDAL. Bahkan proyek penimbunan laut untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan dermaga ASDP sudah dimulai sejak November tahun 2020 dengan masa waktu pekerjaan selama 600 hari. Langkah tegas dari kami sebagai Ketua Komisi AMDAL Kota Sorong, kami akan menyurat kepada Balai Transportasi Perhubungan Darat untuk meminta klarifikasi terkait dengan kajian AMDAL-nya. Dan bila perlu kami minta mereka presentasi ulang. Nah, ini semua kita lihat di dalamnya. Kemudian satu kawasan ini bagaimana mekanismenya, itu semua dikaji. Hasil rujukan kajian itu bisa kita jadikan sebagai rujukan penyusunan program baik untuk kota, provinsi maupun pusat. Sehingga Kelly berharap kepada semua pihak agar bila mendirikan bangunan harus memiliki izin AMDAL di Kota Sorong. Selain itu perlunya koordinasi antara instansi terkait di daerah. Dari Kota Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun Bank Papua ke-55 tahun, 485 atlet di Kabupaten Fakfak siap mengikuti turnamen Free Fire. Hal tersebut dijelaskan Kepala Cabang Bank Papua Fakfak Gani Toisuta dalam sambutan pembukaan turnamen Free Fire jelang memperingati HUT Bank Papua yang ke-55 di Fakfak, Papua Barat. Gani Toisuta di depan para atlet e-sport mengatakan bahwa sudah ada kebijakan pimpinan dan telah berkomitmen untuk menopang pengembangan prestasi olahraga di tanah Papua. Direksi dan komisaris selalu memberikan pesan kepada kami untuk melihat para generasi terus terutama generasi milenial, generasi orang asli Papua, generasi orang-orang yang lahir di tanah Papua, generasi orang yang bersekolah di tanah Papua. Mari kita mendukung dengan baik agar negeri ini kita majukan sesuai dengan komitmen bupati terpilih, merupakan kita membuat perubahan yang baru untuk negeri ini. Mari kita mendukung supaya negeri ini berjalan dengan baik, dengan aman, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita semua. Di saat yang sama, Ketua Panitia Turnamen Free Fire, Darwis Mau, dalam laporannya mengatakan telah terdaftar 485 orang kaum muda milenial yang siap bertarung merebut piala dan hadiah berupa uang total 20 juta rupiah. Turnamen Free Fire ini sendiri
kita mulai buka pendaftaran itu dari tanggal 24 Maret sampai dengan 1 April tahun 2021 dengan jumlah atlet sebanyak 485 orang. Yang mana babak kualifikasi telah kita lalui secara online pada tanggal 3 dan 4 April tahun 2021 yang menghasilkan ke-12 finalis terbaik kita untuk memperebutkan juara 1 pada turnamen Free Fire Bank Papua. Acara turnamen Free Fire dalam rangka memperingati HUT Bank Papua ke-55. Tingkat final diikuti 12 tim putri dan 12 tim putra dan disaksikan para undangan, diantaranya Untung Tamsil dan Yohana D. Hindom, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak terpilih, Wakil Ketua KONI Fakfak, para pimpinan sekolah lanjutan di kota Fakfak. Kegiatan turnamen Free Fire HUT Bank Papua tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan menjaga jarak, memakai masker. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Pemda Manokwari bersama OPD Teknik gelar rapat koordinasi guna menyikapi perkembangan cuaca ekstrim yang merupakan dampak dari bibit siklon tropis 94W yang berada di sekitar Pasifik Barat sebelah utara. Rapat koordinasi Pemda Manokwari dan Forkopimda terkait dalam rangka menyikapi perkembangan cuaca ekstrim yang disebabkan oleh bibit siklon tropis 94W di sekitar Pasifik Barat sebelah utara yang dirilis oleh BMKG Pusat dan juga Manokwari. Dari rapat koordinasi tersebut jelas PJS Sekda Manokwari Henry Simbiring, masing-masing instansi teknik diharapkan dapat melakukan tugas sesuai tupoksi apabila kemudian Manokwari mendapat dampak dari tropis siklon. Kita sudah koordinasi supaya siapa mau melakukan apa kalau seandainya terjadi. Tadi kita sudah bagi tugas. Jadi untuk sekarang ini sosialisasi dulu dari BMKG dan juga dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kita sampaikan nanti RRI sampaikan, kalian sampaikan ke masyarakat supaya yang ini kan tidak dampak langsung. Ya, daerah pesisir pantai dan nelayan yang sangat berisiko, baru yang daerah pinggiran sungai dan daerah pegunungan. Nah, jadi itu nanti kita sosialisasi. Saat ini Papua Barat khususnya Manokwari tetap waspada, sehingga sesuai petunjuk BNPB nasional agar semua pihak dapat melakukan koordinasi siap siaga. PLT Kepala BPBD juga menjelaskan dalam kesiapsiagaan cuaca ekstrim, BPBD akan menyurat kepada denominasi gereja untuk mendoakan Manokwari, kepada Kepala Distrik hingga Lurah, agar dapat menginformasikan kepada para nelayan untuk selalu waspada. Pemberitahuan atau seruan yang itu kami tujukan kepada denominasi agama, kemudian ke Kepala Distrik dan Lurah, kemudian kami juga mau membuat himbauan melalui media, yaitu RRI. Nah, intinya bahwa semua masyarakat baik yang nelayan maupun yang ada di darat dalam rangka menghadapi bibit siklon 94W ini itu harus mempersiapkan diri, dan bagi para nelayan nggak usahlah jauh-jauh dulu sampai dengan tanggal 19 itu, karena kan durasinya dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 19. Ini perakiraannya, tetapi saya juga percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti akan terlindungi. Keberadaan bibit siklon tropis 94W yang memberikan dampak tidak langsung berupa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang, sehingga pemerintah tetap menghimbau masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai dan sungai untuk selalu waspada. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. BMKG Manokwari terus menghimbau kepada nelayan dan masyarakat di pesisir pantai Manokwari untuk tetap waspada dikarenakan cuaca ekstrim akibat dari bibit siklon tropis 94W.
Sejak 12 April kemarin, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Manokwari untuk waspada terhadap dampak bibit siklon tropis 94W yang berada di sekitar Pasifik Barat sebelah utara Papua dan Papua Barat yang diperkirakan hingga 19 April mendatang. Dari rilis tersebut, tekanan bibit siklon 94W mencapai 1007 hektopascal dengan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam. Kepala BMKG Manokwari Daniel Tandi siang tadi usai rapat koordinasi dengan Forkopimda terkait kepada awak media menjelaskan bibit 94W membuat suhu muka laut hangat sehingga mengakibatkan tinggi gelombang, curah hujan tinggi yang disertai dengan petir. Untuk itu masyarakat yang berada di pesisir pantai serta nelayan dihimbau untuk tetap waspada. Tidak melaut dulu, jadi nelayan atau perahu-perahu sedang karat kecil itu tidak melaut karena tinggi gelombangnya tadi ada peringatan 2,5 meter sampai 4 meter. Terus kemudian untuk yang di daerah pesisir pantai waspada terhadap dampak banjir rob atau banjir pesisir, itu bisa sampai ke daerah pesisir. Kemudian untuk yang di Manokwari pada umumnya atau yang di darat itu kita ada banyak, kita waspada terhadap hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Kemudian rekomendasi berikutnya itu kita menjauhi daerah-daerah lereng-lereng gunung, apalagi yang semakin terjal semakin peluang atau potensi longsor semakin besar, apalagi kalau struktur tanahnya itu lunak, ya labil. Hujan tambah lama semakin labil, semakin lunak atau lembek. Terus menjauhi lembah-lembah sungai atau pinggiran sungai. Jadi kita waspada terhadap banjir. Jadi kalau hujan deras otomatis air sungai meluap. Dijelaskan juga bahwa sesuai perkembangan cuaca per 14 April, sirkulasi sistem tekanan rendah di utara Papua telah berkembang menjadi tropis Surigai yang bergerak ke arah barat laut mendekati wilayah Filipina. Walaupun bibit siklon tropis 94 semakin menjauh dari Papua dan Papua Barat, namun masyarakat diharapkan tetap waspada akan dampak perubahan cuaca tersebut. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.